Halo, kembali lagi di channel Diva Auto. Kali ini saya nggak sendiri bersama Bang Tono. Ya. Hari ini kita akan review mobil brand yang sudah terkenal di Indonesia pastinya. Dan mobil ini didatangkan khusus ke Indonesia dan diimpor langsung. Dan tentunya kali ini kita ada di showroom Golf and Garage yang dimana memberikan beberapa pilihan-pilihan kendaraan yang cukup langka. Salah satunya adalah Toyota di sebelah saya. Bang Tono, Ya, ini mobil apa nih Bang Tono? ini mobil yang cukup unik dan minimalis, namanya Toyota Rumi. Toyota Rumi. Toyota Rumi. Kalau dilihat secara desain ini nggak terlalu gede ya Bang Ton? Imut-imut. Imut-imut. Desainnya imut-imut, memang minimalis. Kalau dilihat sebelumnya mungkin mirip-mirip nih dari bagian depan, seperti Baby Velfire. Baby Velfire. Jadi bisa dilihat dari mana Bang Ton? Nah, Velfire ini kan lampunya dia kebelah. Oke. Velfire itu kan ciri khasnya dengan Alphard, itu bedanya lampunya dia kebelah. Oh, oke. Nah, ini lampunya sudah full LED. Full LED. Dari lampu depan sampai lampu untuk yang fog lamp. DRL sama fog lamp. Oke. Terus masalah grill? Nah, grillnya juga ini kan sangat panjang ya. Full chrome di sini. Kesannya lebih mewah ya jadinya. Nah, satu nih Bang Ton yang menurut saya sih agak lebih up to date. Ya. Body kitnya nih. Body kitnya nggak kalah menarik dengan tipe yang sekarang sudah pakai GR. Oke. Ini sih kalau memang cari mobil yang orang nggak banyak pakai dan udah bosen dengan ya Alphard atau tadi ada Foxy, ada Senta mungkin ya. Ya. Ini nih pilihannya nih. Kalau misalkan kalian pengen tahu detailnya, saya sama Bang Tono akan ngulik di mobil. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Ayo Bang Ton, kita lihat sisi bagian apa saja yang kita bahas. Yuk. Mas Edi, ya. Sebelum kita ngulik ke bagian dalam, ke interior, kita lihat bagian sisi samping dulu nih Mas Edi. Nah, kalau dilihat, ini kan warnanya two-tone color ya? Betul, warnanya beda. Di samping two-tone color juga, ini menarik juga nih. Handle pintunya silver warnanya Mas. Oh. Ininya hitam, bodinya putih, ini silver. Biasanya kan ikut putih ya? Ikut putih, biasa sewarna body Mas. Atau chrome dia. Chrome. Ini yang beda ya. Terus selain warna, ini ada yang menarik nih Bang Ton. Apa tuh? Nggak umum aja nih ya. Mobil biasanya jendelanya atau pintu jendela tuh biasanya 70-30, ini 50-50. Oh, berarti biasanya jendela tuh lebih kecil ya? Lebih kecil, betul. Nah, ini lebih sama nih. Hampir sama sih kelihatannya. Jadi kalau dibilang secara visibilitasnya untuk si penumpangnya jadi lebih jelas. Lebih enak ya sudut pandangnya ya. Betul. Karena mungkin ini mobil minimalis Mas. Minimalis, compact. Ya zaman sekarang kan mobil kecil-kecil. Betul. Anak muda nih kayaknya. Untuk yang rumahnya masuk ke gang-gang, ini cocok nih. Gak perlu. Kan ada Mas di Jakarta itu. Rumah masuk ke gang Mas. Gak punya garasi. Gak punya garasi di dalam. Tapi masuk ke gang Mas. Oh, punya gang. Nah, ini pas nih. Ini cocok ya? Cocok banget. Nah, selain itu apalagi Mas? Kalau dilihat sih ada body kit nih. Oh iya, ini karena tadi bilang kita GR ya. GR. Body kitnya. Kalau dilihat sih sporty banget nih sampingnya nih Bang Ton. Betul. Dan kalau untuk kalian yang suka modif, ini juga untuk peleknya masih bisa dirubah. Ukuran peleknya itu berapa Mas Edi? Ini dia pakai ringnya pakai ring 15. Ring 15. Kalau dilihat sih banyak 175/55 ya. Betul. Kalau dilihat sih desain dan velgnya sebenarnya udah bagus. Tapi emang kalau kalian mau lebih bagus lagi mau dimodif, kayaknya nih jadi bahan untuk modifikasi nih. Betul. Cocok banget. Cocok banget. Karena di sini masih cukup lumayan space-nya ya. Betul. Mau diganti lagi ring yang lebih besar lagi juga. Itu lebih bagus. Nah, ada lagi sih Bang Tono. Biasanya kalau mobil kecil, kalau di Indonesia rata-rata cuma dikasih reversing kamera. Iya. Ini apa nih? Terdapat spion, ada side kamera di bagian spionnya. Jadi mobil ini kalau kita lihat udah 360 derajat untuk sisi kameranya. Jadi kalau dibilang buat parking, manuver, sudah dilengkapi dengan adanya kamera parking di bagian samping. Cocok banget ya. Kalau dilihat sih ada spion kecil juga tuh ya. Oh iya, ini ada spion kecil. Ya memang untuk zona-zona yang tidak terlihat kali ya. Jadi
si driver ini atau pengemudi ini untuk bagian sisi kiri, bagian bawah khususnya yang tidak terlihat, jadi cocok terlihat nih banget. buat misalkan kaum hawa yang bingung mobil kecil tapi mau jemput anak sekolah atau cuman belanja ke supermarket. Ini mobil kayaknya cocok nih. Cocok banget. Tapi kita lihat dulu nih Bang Tony, bagian dalamnya kayak apa nih. Betul. Nah kalau pintunya dia udah tombol, wih keren. Elektrik loh Mas. Sliding door. Ini sih pas banget untuk yang ibu-ibu nih mau jemput anak sekolah. Betul. Cukup anaknya tinggal tekan aja Mas. Tekan ya. Nggak perlu repot-repot. Agak berat narik atau segala macam, tinggal pencet tombol, buka deh sliding. Dan ground clearance-nya juga lebih rendah nih. Lebih rendah. Jadi kalau kita kecil ya, betul, enak banget. Dia mau masuk keluar tuh nggak perlu lagi tinggi-tinggi. Jadi ini udah gampang masuk nih. Oke, ini bagian samping nih Bang Ton. Gimana kalau penasaran nih bagian belakangnya nih Bang Ton? Boleh. Kira-kira apa sih yang kita bisa lihat? Yuk, kita lihat yuk. Nah, seperti ini Mas Edi tampilannya nih. Oke sih, lucu ya. Unik. Unik ya. Kalau kita detailnya nih, Bang Tono, kalau desain, kayaknya yang paling kelihatannya lampunya nih Bang. Lampu ya, karena lampunya full LED Mas, dari depan sampai belakang. Ini apa nih Bang Ton? Nah, kalau ini modelnya seperti spoiler, tapi dia nyatu dengan pintu Mas. Oh, oke. Dan di sini ada stop lampnya juga. Wah, panjang ya? Panjang dia langsung. Jadi biar lebih terlihat Mas kalau dari belakang. Oke, kalau dari safety untuk di bagian kaca ini ada apa? Nah, di sini tuh selain dari ini ada namanya air washer ya. Oh. Air washernya di sini kecil, warnanya hitam, jadi seperti nggak terlihat. Dan di sini kacanya sudah dilengkapi dengan namanya defogger Mas. Wah, kalau lagi berembun, tinggal khawatir aja. Ini mobil berarti udah disiapin teknologi safety-nya nih. Dan ada wipernya juga. Single wiper. Dan ini nih. Lebih unik ya Mas. Yang tadi saya bilang di depan. Ini baby Velfire. Chrome-nya juga seperti Velfire yang bagian belakang Mas. Lucu ya. Jadi depan juga dia punya ciri khas baby Velfire-nya. Belakang dia ada kalah menarik juga chrome ya. Chrome-nya seperti ini. Oke. Dan di sini untuk lampu senya memang masih pakai bohlam Mas. Oke, nggak masalah ya. Banyak juga lah ya. Di Indonesia juga masih menggunakan bohlam. Cuman ini nih Mas Tono, saya agak tergelitik aja nih, lampunya kayaknya beda banget nih. Beda memang. Tapi saya pernah ngeliat sih mirip-mirip, tapi bukan Toyota nih. Bukan. Kayak apa ya? Nissan Serena. Aduh, berarti kayaknya ada kolaborasi nih. Sepertinya. Desain di Jepang ya. Jadi modelnya kayak small Sirena jadinya lampu ini. Terus apa aja Ton? Nah di bawahnya ini ada kamera mundur. Oke. Sudah dilengkapi dengan sensor mundur juga. Waduh, jadi lengkap. Aman ya. Aman banget jadinya. Ada, reversing ada. Terus badge-nya nih. Emblemnya cukup besar ya. Roomy. Nah, seberapa roomy atau seberapa ruangan di bagian dalam nih kenyamanannya? Nanti kita bisa lihat. Sebelum ke situ Mas. Ciri khasnya GR apa tuh? Pasti body kit. Tadi depan udah ada, samping udah ada. Samping ada. Di belakang ada. Oh iya. Ada juga nih Mas. Tapi knalpotnya gimana nih? Bentar. Kita lihat. Mas. Ngumpet di sini. Iya. Dan ada mata kucingnya juga. Safety nih kalau buat malam nih. Ini juga untuk towingnya juga kalau posisi darurat. Oke. Nah, ya. Untuk bagasinya masih ada space nih Mas. Cukup lumayan ya, kurang lebih 2 koper masih muat lah. Masih nyaman. Kalau kurang juga barangnya bisa direbahin nanti. Betul. Memang ini pintunya masih manual. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang ringan, tuh Mas. Satu ringan, kedua biasanya kalau kita lagi masuk ke parkiran hotel atau apartemen atau tempat-tempat yang memang gedung-gedung besar di Jakarta rata-rata ya, itu selalu dia buka tutup security-nya. Kadang-kadang dia nggak tahu elektrik atau manual. Kalau ini udah pasti manual, aman. Elektriknya mau ditarik itu juga aman, jadi nggak perlu khawatir. Pintunya, bagasinya juga ringan Mas. Ringan ya, pegas, udah ada pegasnya, hidroliknya nyaman. Hidroliknya nyaman banget. Oke, Bang Ton, tadi kita ngeliat desain, terus pintu bagasi belakang, stop lamp. Kira-kira apa aja nih yang bagian bagasi belakang nih? Nah, untuk bagasi di sini ada untuk cup holder kecil-kecil Mas. Buat naro-naro
kunci. Oh, ada Nah, storage ya? Iya, jadi biar lebih rapi. Oke, siap Seperti siap. itu, Mas. Wah, ini kalau nggak salah saya Ya. pernah dengar ini mobil mempunyai utility untuk bagasi belakang yang flat. Nanti kita coba nih, Ya. seberapa besar ruangan yang disiapkan oleh si Toyota Rumi. Betul. Sesuai namanya nggak, Rumi? Gimana kalau kita masuk dalam? Infonya sih, joknya bisa dibikin kasur loh, Mas. Nge-flat loh. Kasur? Kasur. Wah, tinggal bawa apa, busa, Mas. Oh, bisa? Bisa. Coba nanti kita praktekin ya. Iya. Mas Edi, yuk kita lihat bagian interiornya. Nih, wah, enak banget ini, gede Mas. juga ya. Ternyata gede roomy loh, bener loh. Roomy sekali. Roomnya gede, terus headroomnya juga tinggi banget, masih enak nih. Betul, saya tingginya 168, Mas. 168. Space untuk banget. Atasnya masih luas. Ini nyaman banget ini. Kakinya apa lagi, Mas tuh? Wih, space buat depan aja masih nyaman banget. Nyaman banget. Jadi kayaknya nih kelihatannya compact dari dalam. Betul. Tapi bagian dalamnya tuh nggak compact. Sangat roomy, berarti bener ruangannya tuh dipakai banget buat kenyamanan penumpang nih. Betul, Mas. Saya pikir ini sempit ya, dengkul jadi sesek-sesekan. Betul. Napas juga rebutan, ternyata enggak. Enggak loh. Nah, ini masih kalau bertiga juga masih senyaman ya? Nyaman. Karena emang ini ada headrestnya ada 3 nih. Jadi nanti dan bisa buat safety beltnya juga 3, dapat semua nih. Ada seat belt buat juga. Penumpangnya juga. Nah, ini nih yang beda nih. Kalau saya lihat pilar C-nya dia di belakang nih. Jadi kita privasinya tuh kaca ini ada di bagian belakang sini nih. Betul. Biasanya kan di sini nih. Iya. Nah, dia dimundur lagi. Ini nih keenakannya mobil ini ternyata nih. Waduh. Sekali. Terus kursi gimana nih Bang Tony? Kursinya enak lumayan sangat empuk, Mas. Dia bahannya memang masih fabric, tapi empuk, tebal. Terus dia bisa recline. Kursi masih bisa di recline. Nyaman loh, ini buat perjalanan jauh juga nyaman juga ini. Oh iya. Enak. Nyaman. Wah, ini sih kalau memang ini harganya cocok nih Bang Ton. Iya. Dan harga pasaran banyak yang mau, kayaknya bakal inden banyak nih. Betul. Ya. Brandnya Toyota. Toyota lagi. Udah legend di Indonesia. Di mana-mana bengkel gampang, ready. Terus yang salah satu unitnya yang nggak ada sampai sekarang tuh line up-nya Toyota yang di Indonesia belum ada yang kayak gini nih. Belum. Kecil, compact, jarang sekali, Mas. Terus fungsinya lengkap. Bagian belakang memang dia nggak ada sunroof nih. Ya kalau dibilang sunroof sebenarnya kan Jakarta juga panas juga ya. Sayang. Cuman buat ya ada juga sih yang pengen punya sunroof biar kelihatannya jadi mobil mewah. Tapi ini sih udah cukup mewah dan kita nggak tahu nih rasa berkendaranya di depan. Terus saya nanti coba di passengernya kayak apa nih. Boleh, Mas. Mau kita coba? Sebelum ke situ ini ada tirai juga loh, Mas. Oh iya, coba. Coba, Mas, dari situ deh. Oh iya. Pintunya elektrik juga dari dalamnya. Elektrik. Nah, ini yang tadi Mas bilang privasi, ini lebih privasi banget ini. Biasanya mobil-mobil kecil gini jarang nih dikasih privasi. Iya. Ini sih menurut saya sih lebih lebih comfort, lebih punya nilai tadi privasinya sendiri. Terus untuk kaca juga sudah elektrik. Dan cara buka pintu juga gampang. Simple, Pak. Simple. Bisa dari tombol dari si driver. Gitu. Iya. Ini berarti pastinya penumpang belakang tuh lebih dinyamankan oleh feature-feature ya. Betul, dimanjakan, Mas. Dimanjakan. Nah, kayaknya kita harus coba cek depan nih. Apanya di Bang Tono, apa yang kita perlu bahas nih. Oke? Oke, siap. Kita lihat yuk. Oke. Wah, Mas Edi. Woi, Bang Ton, kita posisi tukeran dulu nih. Boleh. Biar kita tahu nih sebelah kiri. Depan penasaran sih ada apa aja nih. Gimana Bang Ton? Apa yang kita mau review nih? Wah, ini enak banget loh, Mas. Posisi di punggungnya itu udah seperti dipeluk gitu ya? Dipeluk, Mas. Oh, berarti bolster di bagian side bolsternya nih meluk banget nih megang. Dan ini juga enak juga nih ada buat armrest ya. Armrestnya. Jadi ya kan? Naik mobil nggak capek ya? Nggak capek, Mas. Kalau capek tinggal diginin aja, Mas. Handle, oke. Nah,
Kalau dilihat ini setirnya seperti race nih Mas. Oke. Lengkap sekali nih. Ada ya? banyak tombol yang dimana untuk kiri itu biasanya untuk audio ya kan. Terus di sini juga ada adaptive touch control juga bagian sebelah kanan. Ada power mode-nya juga nih. Untuk sportnya ini yang mode ya, mode sport ini. Oke, terus bagian speedometer gimana tuh? Speedometer di sini masih analog sih ya. Wih, keren ya. Analog modelnya. Ya, ada digitalnya juga ada lah. Bagian digitalnya iya betul. Bensin. Full dalam. Wah, ini juga ada juga nih. Multimedianya nih. Multimedianya lengkap, Mas. Semuanya udah touchscreen. Walaupun bahasanya masih Jepang. Masih bawa Jepang punya karena memang ini mobil kan diimpor ke sini ya. Nah, bisa ada Apple CarPlay ada. Android Auto juga bisa. Ada juga. Oke, terus lucu nih bagian Bluetooth, hazard di sini. Ini ada storage lagi. Ada buat naro-naro ya, barang-barang kecil buat Mas. Handphone. Betul. Ini terus buat AC ini ya. AC, dia punya single blower nih. Dia buat apa ini namanya? Area outlet juga AC-nya oke. Ada dua. Tambah lagi di sini bawaan biar nggak rebutan nih Mas. Nggak rebutan. Oke. Terus ada lagi, ini rem tangannya udah elektrik ternyata. Kayaknya mobil ini kecil, tapi disematkan teknologi-teknologi yang sudah up to date. Betul. Jadi kalau dibilang mobil ini terlihat compact, tapi teknologinya nggak compact, banyak banget. Betul. Nah, terus transmisinya juga dia model yang nempel di dashboard, jadi nggak mengganggu visibilitas. Nah, ini enak banget nih. Jadi kaki juga nggak terlalu terpaku oleh dashboardnya si ini karena ini nggak ada penghalang Mas. Nggak ada penghalang, ini kosong nih. Bablas sampai ke tengah nih Mas. Enak nih. Terus dia punya 2 cup holder kanan kiri. Terus ini buat naruh barang juga rata. Jadi mau naruh beberapa handphone juga biar nggak jatuh nih Mas. Oke, terus dia punya MID kecil di sini. Indikatornya kelihatan kalau kita lagi buka pintu. Kisi-kisi AC-nya juga cukup lumayan unik ya kan. Nah, di sebelah kanan driver di sini banyak banget tombol Mas. Tombol apa? Tombol seperti yang tadi tuh untuk buka pintu, kanan kiri slidingnya. Ada apa namanya? Power window ya, sudah elektrik juga semuanya nih. Oke, berarti semuanya sudah elektrik. Sudah elektrik iya. Dari power window sama tadi sliding door sudah elektrik. Jadi kalau dibilang mobil ini nggak bisa diremehkan juga. Karena memang mobil sekecil ini mempunyai satu feature yang lengkap yang nggak dimasukin oleh beberapa spek-spek yang di Indonesia. Betul. Ya, banyak beberapa function-function yang dihilangkan, tapi ini benar-benar pure experience buat user yang pakai mobil ini, benar-benar semuanya lengkap. Kita nggak perlu nambah ini, nggak menambah ini. Betul. Terus headroomnya tuh lega banget, tinggi banget ini. Jadi kita tuh untuk tinggi 170 untuk saya tuh masih nyaman banget, nggak perlu lagi setup memang di sini nggak ada sunroof. Wah, ini gede banget. Ini sun visornya lebar loh. Sun visornya gede banget. Juga loh di driver. Tapi ini ngebantu kalau di negara kita kan memang matahari. Nah, ini apa ini Mas, kecil-kecil nih Mas? Antena ya? Nah, dia punya antena semacam kalau di belakang defogger ya. Iya. Dia punya antena nih. Nanti kita akan coba ngulik nih. Dan desain bagian visibilitas kaca di depan juga beda nih Bang Ton. Dia punya besar ya. Betul, dia punya blind spot area nih. Jadi kalau emang kita lagi mau belok, buat belok ya. Masih kelihatan? Masih kelihatan banget ini. Oke, sip. Nah, kita udah lihat tadi bagian belakang, depan. Tentunya berapa besar sih tenaga yang dikeluarkan si mobil Rumi ini? Ya. Dan mesinnya kayak apa? Berapa cc nih? Nah, berapa cc? Tadi dibahas juga nih. Nanti kita akan bahas di depan. Ya. Oke, kita lihat bagian depan. Oke. Bang Tono, tadi kita udah bahas interiornya. Banyak juga ya. Banyak juga yang kita bahas mulai dari eksterior sampai bagasi belakang. Nah, tapi tadi kita udah nyaman nih dalam nih. Seberapa besar tenaga yang dikeluarkan nih oleh si Toyota Rumi ini? Si imut-imut ini ya? Si imut-imut. Kira-kira bisa nggak jalan jauh nih? Ya, yuk kita lihat yuk bagian engine-nya. Wow. Wih, mesinnya kalau dilihat dari mesin, konfigurasi mesinnya nih inline. Terus saya kok agak mirip-mirip dengan mesin-mesin yang kecil-kecil nih.
Kalau di Toyota ada nih mirip-mirip nih, ada CC-nya. namanya Race yang turbo, Mas. Oke, berarti mobil ini memang punya basisnya adalah mesin race dengan Yes. 1000 cc Iya. turbo. Turbo. Nah, kalau dibilang cc turbo, mesin 1000 cc dengan diberikan turbo, horsepower-nya itu berapa, Mas? Horsepower-nya di 69. 69 dengan torsi 92. Nah, penggeraknya kalau di Jepang di sana ada all wheel drive, Ya. ada front wheel drive. Ya. Nah, memang tergantung dari Kebutuhannya. kebutuhan. Nah, berarti mobil ini punya 1000 cc, ya kuat lah ya. Kita mau ke Bisa puncak kemana tergolong juga. irit juga, Mas. Tanpa Oh, iya? harus pakai hybrid. Ini CC 1000 Oke. cukup lumayan. Dan kapasitas tangkinya pun juga cukup besar Berapa tuh? juga, 36 liter, Mas. Cukup lah, Ah. 36 liter. Dan untuk bahan bakarnya ini minimal oktannya 95. Berarti kalau di Pertamina itu Pertamax minimalnya. Ya, oke. Memang dia punya kompresinya memang cukup besar. Tapi lucu ya desain, terus dari bentuk dia punya mesin penataan mesinnya ini sangat compact. Terus dia CVT Ya. transmissionnya. Transmisi CVT. Jadi memang ini mobil mempunyai kekuatan tenaga yang tadi sebelum Bang Tono. Ya. Cukup kita untuk berjalan jauh, kita mau ke luar kota, dan kalau memang kita mau camping ke puncak itu cukup ya Bang Tono ya? Sangat cukup. Sangat cukup. Oke. Apalagi kalau Mas Edi mau keliling-keliling dalam kota juga dengan mobil ini kapasitas 1000 cc. Oke. Ya, cukup worth it lah, Mas. Oke. Bahan bakar juga irit kan? Oke, jadi tuntas semua yang kita berikan kepada Anda, mulai dari teknologi, Iya. safety, kenyamanan, dan Body, semuanya. secara body mempunyai nilai yang berbeda dengan Toyota yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube kita di Diva Auto. Kami pamit undur diri. Saya Bang Tono. Saya Mas Edi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Saya pamit undur diri. Saya Bang Tono. Saya Mas Edi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke. Yuk, siap. Belum, coy. Belum. Tadi kan belum benar.